Sejarah tentang ikatan kekeluargaan dalam suku Sangye. Sangye itu bersaudara, tidak boleh kawin. Nanti dari 7 keturunan baru boleh kawin, atau itu sudah bukan saudara. Jadi bukan, walaupun marga yang sama, tapi kalau sudah lewat dari 7 keturunan itu bisa dikawinkan, walaupun itu satu marga. Kalau lewat dari 7 keturunan. Jadi 7 keturunan itu dalam hitungan walaupun itu beda marga, tapi silsilah keluarga itu harus orang Sanghe harus tahu tentang silsilah ini. Karena nanti dari 7 keturunan sudah boleh kawin. Kalau belum sampai 7 keturunan tidak boleh nikah. Tidak boleh nikah kalau belum 7 keturunan. Itu ke-7 keturunan itu atas restu dari keluarga, dikawinkan atau tidak. Tapi kalau ada restu di 7 keturunan, kawin. Tapi nanti jauh itu di 8 keturunan. Itulah tentang orang bilang katakan torang basudara atau ada hubungan keluarga atau bersaudara. Tapi sekarang orang-orang, anak-anak sekarang tidak tahu tentang silsilah, tidak mau bersilsilah. Tapi orang-orang tempo dulu dahulu kala, orang Sanghe tahu tentang silsilah keluarga. Sehingga mereka menikah, kalau ada hubungan keluarga mereka tidak mau dinikahkan atau tidak boleh dinikahkan. Tapi nanti kalau sudah lewat dari hitungan kekeluargaan itu baru nikah. Tapi sekarang orang berbuat dosa karena apa? Mereka sudah tidak tahu, tidak mendengar atau tidak mau mematuhi hal itu. Itu yang menjadi adat istiadat leluhur. Tapi sebenarnya itu baik. Jangan dilupakan tentang budaya, adat istiadat orang-orang dahulu kala. Jadi kalau mau tak anak-anak muda sekarang, itu baiknya itu lihat yang mana nanti 7 turunan baru jauh. Jadi bersaudara 1, anak bersaudara 2, cucu bersaudara 3. Anak cucu bersaudara punya anak 1, keturunan dari 2, 3, keempat dari cucu bersaudara itu, keempat itu baru boleh. Jadi terhitung 7 keturunan yang dihitung dari kakak beradik 1, 2, 3 terus. Kalau orang petua katakan kalau dihitung keempat boleh, yaitu dari anak cucu bersaudara punya anak. Anak cucu bersaudara punya anak 1. Selanjutnya 2, 3, 4 boleh. Ketiga atas restu keluarga. Kalau dihitung dari kakak beradik 7 baru boleh. Itu tentang sejarah tentang saudara atau boleh menikah kalau sudah bukan bersaudara atau bukan dalam keluarga lagi. Yaitu dari 7 keturunan, lewat dari 7 keturunan. Walaupun itu berbeda marga, selanjutnya itu karena perempuan itu tetap dihitung. Tetap dalam hitungan silsilah dari atas itu. Dari orang tua, ikatan orang tua beranak laki-laki dan beranak perempuan itu dihitung. Terus sampai ke-7. Baru boleh nikah. Sekalipun itu dari perempuan itu ke perempuan itu sudah berapa marga yang dilewati yang tetap tidak boleh kalau belum sampai ke-7 keturunan. Jadi walaupun marga yang sama, tapi kalau itu atas persetujuan keluarga, kalau itu bukan dari ikatan itu sudah bukan dalam hitungan silsilah 7 keturunan, itu dapat dinikahkan. Itu adat Sanghe itu dapat merestui. Boleh dapat dinikahkan sekalipun satu marga. Tapi mungkin orang malu dengan
dikawinkan karena memiliki marga yang sama. Itu yang menjadi alasan. Tapi sebenarnya kalau bukan pada hitungan ini dalam adat Sangye, dalam adat ini boleh. Itu ada hukum adat. Itu sudah bebas dalam hukum adat. Tinggal pemerintah. Kalau pemerintah restu ya sudah kawin karena lewat dari hukum adat. Dalam hukum adat, dalam Sangye itu keturunan itu 7 turunan. Tapi kalau marga yang sama, dia marga Adrian ini dari daerah tersebut, itu tidak ada kaitan dengan silsilah 7 turunan. Berarti beda. Seperti kalau saya Adrian di Sangye bagian ini, Sangye bagian lain tentu itu sudah mulai hitung berapa. Kalau bisa walaupun satu Sangye jadi dinikahkan menurut adat, bebas dari tuntutan hukum adat, yang mana bersaudara tidak boleh, yaitu dari 7 turunan. Jadi sejarah itu supaya anak-anak bisa tahu walaupun itu tidak marga sama, tapi harus bertanya-tanya, harus bersilsilah dari mana tentang ini. Supaya anak-anak sekarang itu tahu tentang bersilsilah keturunan. Ya orang-orang dahulu kala Sangye itu pertama-tama mereka silsilah. Karena apa? Di keluarga di 7 turunan ini. Kalau baru mereka pertama-tama silsilah, mereka bersilsilah dulu kalau berkenalan. Kalau itu tidak ada, baru mereka nikah. Itu tempo dulu. Tapi sekarang itu, jangan menghilangkan tentang adat istiadat, budaya leluhur. Demikian, shalom.